Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan menyembah dan memuliakan nama Tuhan.
Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok kurang semangat kayaknya? Cuacanya lagi mendung apa? Gimana kabarnya pada hari ini? Amin. Mari kita pujikan bahwa Allah kita itu dahsyat. Dia itu yang mencurahkan berkat yang melimpah buat kita di dalam hidup kita.
kesaksian? Ada yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan? Tante Chandra yang ulang tahun hari ini. Kalau tidak ada, saya tutup ruang kesaksian. Mari, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Ku Percaya Janjimu. Setiamu hanya
Shalom. Halo, ada orang? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Salam sehat dan bahagia selalu ya. Puji Tuhan. Hari ini Anda semuanya sedang berbahagia atau sedang di dalam beban berat? Baiklah ya, apapun kondisi kita, hari ini kita menghampiri Tuhan, dan Tuhan suka ketika kita menyembah dengan segenap hati. Ketika kita menghampiri Tuhan itu dengan segenap hati kita, apapun masalah kita letakkan hari ini di kaki Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan menolong kita. Hakikat dari kekristenan kita atau tujuan hidup dari kekristenan kita itu adalah menjadi berkenan kepada Tuhan. Ini penting sekali karena ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita mendapatkan semua janji-janji Tuhan. Ujian kita terakhir tadi, ku percaya janjimu ajaib. Ya, dan janji Tuhan itu benar-benar ajaib. Kita terima, kita alami ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita menjadi murni dan benar-benar sejati di hadapan Tuhan ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan. Coba baca Bilangan pasal yang ke-14. Apa saja yang akan kita terima, kita peroleh ketika hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Bilangan 14 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini pernah saya bahas beberapa minggu yang lalu ya. Ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan menjamin hidup kita mengalami kemuliaan. Susu dan madu itu bicara tentang kemuliaan, tentang kekayaan, tentang berkat yang melimpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidup Anda dan saya berkenan kepada Tuhan, janji ini dipenuhi oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Satu ayat lagi di dalam Yesaya 49 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Jadi yang ngomong ini Tuhan ya. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Ketika hidup kita berkenan, Tuhan menjawab doa kita. Ketika hidup kita berkenan, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Ketika hidup kita berkenan, Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Nah, apa itu berkenan? Berkenan artinya hidup kita ini disukailah oleh Tuhan gitu ya. Walaupun mungkin ada satu kisah sih sebenarnya gini. Jadi gambaran berkenan begini. Ada satu kisah di dalam kitab Ester pasal yang keempat kalau tidak salah itu. Saat itu bangsa Israel ditawan di Babel ya. Mereka berada di benteng Susan dengan rajanya yang sangat berkuasa Ahasiweros.
kerajaan ini menjadi superior di bumi karena dialah yang menguasai hampir seluruh dunia waktu itu. Dan yang ada di dalam benteng itu termasuk adalah orang Israel, ya. Dan berhasil menjadi juara pertama audisi Ratu Sejagat, menjadi permaisuri Ahasverus, namanya Hadasa, yang dalam bahasa Alkitab yang kita sering dengar itu namanya Esther, ya. Di Babilonia berlaku satu undang-undang, siapa saja tidak peduli itu permaisuri raja, menghadap raja tanpa dipanggil, cuman satu undang-undangnya, mati. Anda bisa baca di kitab Esther pasal 4, atau coba kita lihat sebentar aja lah, supaya kita semakin memahami Alkitab kita, firman Tuhan, ya. Esther pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Jadi celahnya bangsa Israel ini sedang terancam untuk dibasmi. Ya, seorang Israel yang bernama Mordekai tidak mau tunduk kepada seorang pegawai raja, orang kepercayaan raja yang bernama Haman, orang Amalek. Karena Mordekai tidak mau sujud menyembah kepada Haman, Haman sakit hati. Haman mendekati raja lalu membuat surat untuk ditandatangani raja, karena dia orang dekat raja yang isinya membunuh, menghancurkan, membumi hanguskan semua orang Israel. Mordekai dan Esther. Karena itu Mordekai menyampaikan hal ini kepada Esther, lalu Esther berkata, hanya satu undang-undang yang berlaku di sini. Kalau orang menghadap raja dan dipanggil, itu hukumannya mati. Kamu berpuasa bersama dengan orang-orang Israel yang ada di sini, jangan makan minum 3 hari. Aku juga akan berpuasa di sini dengan dayang-dayangku. Kita baca pasal 5 ayat yang ke-2. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri pelataran, berkenanlah raja. Bapak Ibu, ini arti kata berkenan. Bisa menghampiri Tuhan dan anakku, dia senang, lalu dia berkenan, menyukai kehadiran. Itu kata berkenan. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa berkenan kepada Tuhan? Kembali ke kitab Roma pasal 12 tadi, ayat yang pertama. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan? Ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan senang dengan kehadiran kita. Pasal 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu. Ini sangat menarik. Sangat menarik. Kenapa? Karena Paulus berkata supaya kita mempersembahkan tubuh menjadi sebuah persembahan yang hidup dan yang kudus kepada Tuhan. Ini yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan tubuh. Kata mempersembahkan ini menarik karena mempersembahkan itu sama dengan memberi. Namun nilainya jauh lebih tinggi. Karena memberi itu hanya kepada seseorang yang derajatnya sama, statusnya sama, itu memberi. Saya memberi kepada Samuel, kepada Ori, itu memberi. Yang kurang lebih
sama, tapi mempersembahkan itu berarti memberi dalam sikap yang sangat hormat kepada seseorang yang statusnya jauh di atas kita, derajatnya jauh di atas kita. Seperti seorang rakyat memberi persembahan kepada raja, itu mempersembahkan. Demikian juga dengan kita. Artinya mempersembahkan itu kita memberikan hidup kita kepada Tuhan dalam sebuah sikap hormat. Sikap hormat yang menghormati Tuhan itu mempersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Tubuh. Apa tubuh ini? Daging. Ini menarik. Karena daging ini kan berdosa. Ayat-ayat Alkitab mengatakan daging ini berlawanan dengan hukum Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita mempersembahkan. Daging kita yang kita persembahkan menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang hidup dan yang kudus. Lah bagaimana caranya kita bisa memberikan persembahan tubuh kita ini dalam kondisi hidup dan kudus? Kita baca ayat 2 Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini sering sekali saya baca dan saya suka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan menjadi sebuah korban yang hidup dan kudus? Langkah pertama adalah tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Artinya kita mengendalikan diri kita sepenuhnya supaya kita tidak punya pola sama dengan ini. Pak, itu sulit, betul. Selama kita tinggal di dunia, selama kita ada hidup di dunia sebagai manusia pada umumnya, kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Cara berpikir kita, cara bicara kita, dan semuanya seringkali menjadi mirip dengan dunia ini. Tetapi Tuhan berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa, supaya hidup kita ini, tubuh kita ini bisa kita bawa kepada Tuhan dalam sebuah persembahan yang hidup dan yang kudus kepada Tuhan, sehingga kita berkenan kepada Allah. Maka langkah pertama adalah kita tidak boleh serupa, tidak boleh sama dengan dunia ini. Dunia menipu, kita tidak menipu. Dunia berbohong, kita tidak berbohong. Dunia memanipulasi apa saja demi melancarkan tujuannya, kita tidak. Itu menjadi tidak sama dengan dunia ini. Dan langkah kedua adalah berubah. Nah, ini yang menjadi tema khotbah saya pagi hari ini, yaitu berubah. Bahasa yang dipakai Paulus untuk kata berubah dalam bahasa aslinya itu metamorfo. Kata dasar dari kata metamorfosa. Berubah. Ketika kita ngomong metamorfosa, apa yang muncul di pikiran Anda semua? Apa? Kupu-kupu. Saya mencoba mencari tahu binatang apa saja yang bermetamorfosa. Ternyata bukan hanya kupu-kupu, hampir kebanyakan serangga semua bermetamorfosa. Dan katak itu juga bermetamorfosa sempurna. Jadi ada telur, ada kecepong, berudu, ada katak muda, dan ada katak dewasa. Demikian juga dengan lalat. Lalat itu telur, larva, kokon ya. Kalau itu yang jadi seperti kepompong tapi kecil untuk lalat, baru menjadi lalat. Tetapi yang menarik adalah kupu-kupu. Bedanya dengan lalat begini, Bapak Ibu. Sama-sama mengalami metamorfosa sempurna, 4 tahap. Telur, larva,
kepompong, lalu kupu-kupu. Demikian juga dengan lalat, sama. Tapi bedanya begini, lalat itu dari mulai telur tinggalnya di tempat kotor, di tempat sampah. Lalat itu bertelur di tempat yang kotor. Kenapa? Karena ketika telur itu menetas menjadi larva, menjadi, bahasa yang sering Anda kenal itu set. Tahu ya, set. Apa jenis? Apa bahasa yang lain set? Uget-uget itu untuk nyamuk ya, untuk set gitu ya, sing luget-luget ya, gila ya. Nah, kalau nggak tahu lihat di sampah pasti ada, situ di tempat pembuangan sampah itu pasti banyak set ya. Set itu juga hidup makan protein yang ada di tempat sampah, sampai kemudian dia mengeras menjadi kokon atau kepompongnya lalat ya, lalu menetas menjadi lalat dewasa. Semuanya terjadi di tempat sampah, di tempat kotor, sama-sama bermetamorfosa. Tetapi ulat berbeda, kupu-kupu berbeda. Kupu-kupu menetas di daun-daun, bertelur di daun-daun, menetas menjadi ulat di daun-daun, makan daun, lalu menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu, tidak di tempat yang kotor. Yang saya bahas ini adalah metamorfosa yang terjadi kepada ulat. Tuhan berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kata berubah dalam bahasa Yunani menggunakan kata metamorfo. Metamorfo, berubah bentuk. Karena metamorfosa itu artinya bentuk yang berubah. Tetapi pada kenyataannya bukan hanya bentuknya yang berubah, tetapi sifat karakternya juga berubah. Ulat makan daun dan dia rakus, hampir semua daun yang dia hinggapi dia makan habis. Kupu-kupu makan nektarnya bunga atau madunya bunga. Ulat bergeraknya lamban, gluget-gluget. Tapi kupu-kupu bergerak dengan lincah, sangat atraktif. Ulat menjijikkan. Ada di sini yang suka dengan ulat atau binatang kegemarannya itu ulat, ada di sini. Binatang kesukaanmu apa? Ulat. Wah, keren. Ada? Tidak ada. Pasti gila. Tapi kupu-kupu indah, mengagumkan, artistik. Siapa yang tidak suka dengan kupu-kupu? Tidak ada. Semua suka dengan kupu-kupu. Nah, berubah inilah yang ditulis oleh Paulus, yang dikehendaki oleh Paulus, supaya hidup kita bisa kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Maka kita harus mengalami metamorfosa, berubah dalam seluruh konsep hidup kita, berubah. Kalau dulu suka ngerasani orang, berubah, suka muji orang. Kalau dulu suka mencaci maki orang, suka memberkati orang, berubah. Kalau dulu malas berdoa, sekarang rajin baca Alkitab, berdoa, itu berubah. Dan perubahan seperti inilah yang diinginkan oleh Rasul Paulus, supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang hidup, yang kudus, lalu hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi ini rentetannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita dalam bentuk yang sudah mengalami perubahan, sudah bermetamorfosa, sudah berubah dari mengerikan menjadi menakjubkan, berubah menjadi menjengkelkan, menjadi menyenangkan. Itu mengalami perubahan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain.
Seekor ulat akan berubah menjadi kupu-kupu dari dirinya sendiri. Bukan dibantu oleh belalang, oleh bunglon, tidak. Tapi dari dirinya sendiri. Demikian juga dengan orang-orang percaya. Tuhan menghendaki Anda berubah dalam keseluruhan hidup kita. Berubah. Dan itu yang diinginkan Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena ayat ini berkata, sehingga kamu dapat membedakan. Kata dapat membedakan menunjukkan bahwa kita sudah menjadi bijaksana, wise. Kita bisa menjadi bijak karena bisa membedakan, oh ini kehendak Tuhan, oh ini bukan kehendak Tuhan. Jadi tidak asal antem kromo, tapi kita menjadi bijaksana. Oh ini menyenangkan Tuhan, oh ini tidak menyenangkan Tuhan. Oh kalau saya mengucapkan kata-kata ini, orang itu diberkati, dibangun semangatnya. Kalau saya mau ngomong gini, mereka pasti marah. Itu orang yang bijaksana. Tapi untuk bisa menjadi bijaksana, kita harus mengalami pembaharuan. Mengalami pembaharuan, jadi tidak hanya budi pekerti saja. Ini dikatakan pembaharuan budi. Tidak hanya mengalami perubahan pikiran saja, tapi semuanya. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus, metamorfosa. Itu tidak hanya di pikiran saja kita mengalami perubahan, tapi seluruh kehidupan kita. Cara bicara kita menjadi berubah. Dulu suka ngenyehan orang, sekarang enggak. Sekarang sebaliknya. Itu berubah. Ya. Dari ulat menjadi kupu-kupu, itu perubahannya bukan 10%, 20%. 180, 1000%, 180 derajat. Boleh dibolak balik gini. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ini kuncinya ya, saudara. Dan Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang tidak sama sekali tidak sama dengan kita dulu. Jadi kita perhatikan hidup kita sekarang. Kalau hidup kita sekarang ini kurang lebih masih sama dengan ketika kita belum bertobat, berarti kita belum mengalami metamorfosa. Saatnya kita mengambil keputusan hari ini, saya mau bermetamorfosa. Coba dibaca di 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang baru ini tidak sama dengan yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru ini tidak sama. Ayat ini sering dipakai ketika seseorang dibaptis, menjadi ciptaan baru. Tetapi banyak sekali saya mendapati orang-orang yang dibaptis ternyata tidak terlalu baru-baru banget gitu ya. Sama persis kurang lebih ya seperti itu. Hanya sudah dibaptis. Ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan dan renungkan baik-baik. Siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Atau kalau boleh saya balik, orang yang diciptakan baru pasti di dalam Kristus. Tapi orang yang masih tetap sama seperti kemarin, artinya dia berada di luar Kristus. Mari kita perhatikan diri kita. Apakah kita masih sama dengan kemarin? Dengan 10 tahun yang lalu, dengan 20 tahun yang lalu, dengan ketika masih belum bertobat, belum percaya Yesus. Sama enggak? Oh ada perubahan, Pak. Perubahannya menjadi apa? Apakah dari ulat menjadi kepompong? Baru dalam proses menjadi kepompong? Atau sudah menjadi kupu-kupu? Dan kita memang harus melewati fase itu menjadi kepompong, Bapak Ibu. Karena ini yang akan saya bahas. Supaya kita bisa berubah dari sesuatu yang menjijikkan menjadi sesuatu yang mengagumkan, kita harus mengalami fase kepompong. Apa itu fase kepompong? Mati.
kita harus mati. Loh Pak, bunuh diri lah? Bukan itu maksudnya. Kita mematikan diri kita. Kita mematikan diri kita. Kita baca Kolose pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, yang kelima, Kolose. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Mari kita bahas sebentar. Kata karena itu matikanlah menunjukkan siapa yang mematikan, siapa yang aktif. Tuhan. Tuhan. Siapa? Karena itu matikanlah. Artinya kita yang disuruh matikan. Apa yang dimatikan? Segala sesuatu yang duniawi. Lupa. Masa enggak boleh punya nafsu makan? Loh, boleh. Tapi wajar. Masa enggak boleh gini-gini gitu ya? Tahu ya maksud saya ya? Boleh, tapi sudah mulai dikuasai. Kalau hal-hal yang positif. Tapi kalau sudah mulai ngerasa ditanggani, itu kita harus matikan. Mulai ngomong no kancani, si A iku lucu hati, petuk aku kata nyopo. Terus ketemu si A cerita iki, ketemu si B masih cerita iki, ketemu si C cerita mana. Itu sesuatu yang duniawi, matikan. Kenapa? Itu menjadi penghambat kita bisa mengalami metamorfosa. Kita tidak bisa menjadi berkenan kepada Tuhan. Saya yakin kita semua ingin menikmati janji-janji Tuhan. Tapi untuk memperoleh janji Tuhan, kita harus berkenan kepada Tuhan. Tadi kita sudah baca Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan campur tangan, Tuhan cawe-cawe dengan kita, Tuhan ngurusi kita, peduli kita kalau kita berkenan kepadanya. Kalau kita nggak berkenan kepadanya, Tuhan lepas tangan. Jadi kita harus berkenan. Nah, untuk menuju kepada kehidupan yang berkenan inilah kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Kita menjadi kepompong. Kita menjadi kepompong. Kita berdiam diri lalu merenung kepada Tuhan. Tuhan, aku ini salah. Ampuni aku Tuhan. Lalu merubah, ya. Karena kata matikanlah itu kita yang aktif, kita yang bergerak. Nah, kalau kemarin-kemarin serakah, suka mengingini miliknya orang lain, tidak pernah merasa puas. Hari ini kita mematikan itu. Iki gak baik, iki jelek, aku harus mematikan, menguasai diri. Dan kemudian kata Paulus, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Kita menguasai diri kita. Ya, karena salah satu rasa di dalam buah roh, 9 rasa di dalam buah roh itu, yang terakhir adalah penguasaan diri. Ini loh yang dimaksud oleh Paulus, matikanlah dalam dirimu semua hal yang duniawi. Karena kedagingan ini bermusuhan dengan Allah. Daging ini lemah. Firman Tuhan katakan, roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Dan Tuhan mau daging kita yang lemah ini kita persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana bisa itu menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang kudus, yang hidup? Ya dialami dulu perubahan. Harus alami perubahan. Bagaimana caranya kita bisa mengalami perubahan? Kita harus matikan diri kita. Hawa nafsu yang menguasai kita harus kita kuasai. Mengapa orang banyak menderita? Alkitab katakan, karena cinta akan uang, mengejar berbagai macam kesulitan hidup. Kenapa orang bertemu dengan masalah? Ya, masih ingat minggu kemarin ujian terhadap manusia itu ada berapa?
3. Apa? Hujan, banjir, angin. Banjir itu yang datang dari sekitar kita. Banjir itu tidak datang dari atas, banjir itu datang dari bawah. Walaupun mungkin sebabnya itu hujan. Banjir itu datang dari bawah, dari sekitar kita. Seringkali kita ketemu masalah, bukan Tuhan kasih kita masalah, tapi kita yang bikin masalah dengan hidup kita sendiri. Sudah hidup tenang cari masalah, lalu kalau sudah ketemu masalah jerit sama Tuhan, Tuhan tolong, kok Tuhan biarkan saya bermasalah? Loh, salahmu dhewe kon golek perkara dhewe. Sering itu yang terjadi. Tetapi sekarang ini mari kita mencoba begini. Berdiam diri kata Tuhan, ya. Berdiam diri kata Yesaya, berdiam diri. Coba kita lihat Yesaya pasal 30. Yesaya 30 ayat 15. Tuhan berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi Tuhan berkata, berdiam dirilah, tinggallah tenang, lalu mengevaluasi diri seperti kepompong, mematikan dirinya dari semua pengaruh dunia luar, membungkus dirinya hanya merenung dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ketika dia menjadi kepompong, dia tidak lagi makan, dia tidak lagi mengumbar hawa nafsunya untuk rakus makan, ya, tapi dia membungkus diri, mengunci diri di dalam kepompong. Saatnya kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan bukan berarti tidak pergi kemana-mana. Berdiam diri di hadapan Tuhan bukan berarti tidak boleh melangkah ke gereja untuk beribadah. Berdiam diri dalam sikap kita. Merenungkan, opo sing tak lakoni, wis bener lah. Merenung, apa yang sudah aku lakukan ini? Sudahkah apa yang aku lakukan ini benar? Berkenankah kepada Tuhan? Nah, ini yang kemudian kita renungkan. Berdiam diri. Kalau merasa apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, ya kita merubah. Karena itu kata matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi itu bersifat aktif. Kalimat ini kalimat aktif. Kita yang bekerja untuk memilih ini duniawi, singkir. Oh, ini duniawi, singkirkan. Oh, ini ilahi, ini surgawi, kerjakan. Kita memilah, kita mematikan diri, baru kita menjadi bijaksana. Ketika kita sudah mengalami perubahan hidup, tidak hanya cara berpikir kita, tapi semua dalam hidup kita mengalami perubahan, mengalami metamorfosa. Alkitab katakan, kamu akan mengerti kehendak Allah. Kamu jadi dewasa. Kamu bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan inilah yang diinginkan Tuhan. Kita bisa mengerti maksud Tuhan dan memilih untuk menjadi orang-orang yang melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Dan saya percaya ketika kita melakukannya ini memang bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Tapi kalau kita lakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh dan berusaha terus, kita akan mengalami semua janji-janji Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan memberikan negeri itu yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tuhan akan menjanjikan, Tuhan akan memberikan berkat ketika kita berkenan. Seperti Esther, tanpa diundang raja, dia datang menghadap raja. Tetapi karena raja berkenan, raja mengulurkan tongkatnya. Mau apa engkau, Esther? Mau apa engkau, permaisuriku? Setengah dari kerajaanku kuberikan kepadamu. Ini hasil dari sebuah perkenanan.
ketika kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan beri semua yang Dia miliki. Kalau kita belum berkenan kepada Tuhan, semua baru berupa janji. Semua baru berupa janji. Ini loh janjiku. Kalau kamu bisa berkenan kepada ini, tak kasih. Kisah Esther ini kisah yang menarik. Mereka berpuasa mencari perkenanan Tuhan ketika menghadap raja. Kita baca dari pasal 11, pasal 4 ayat 11, hanya berlaku satu undang-undang. Menghadap raja tanpa dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang. Mau laki, mau perempuan, mau siapa saja. Raja ini raja yang bengis. Raja yang enggak punya belas kasihan. Ratu Wasti itu enggak mau menghadiri undangan raja, dipecat jadi ratu. Bojone dhewe loh, dipecat jadi bojone, pergi. Untung enggak dihukum mati, diganti sama orang lain. Mudah sekali bukan? Bagi seorang raja, cari orang cantik seluruh negeri gampang, dia pemimpin raja. Sakarepe dia. Itu Ahasuerus. Ketika Esther menghadap, kehidupan Esther, karakter Esther, sikap perilaku, attitude Esther itu berkenan kepada raja. Raja tidak menghukum dia walaupun dia tidak dipanggil. Raja justru mengulurkan tongkat emasnya. Itu artinya perkenanan. Raja berkenan kepada Esther. Esther datang. Esther bisa mengajukan permohonannya kepada Tuhan, kepada Raja Ahasuerus. Kita pun demikian. Ketika hidup kita berkenan, ini yang saya utamakan, Bapak Ibu. Kejar perkenanan Tuhan. Usahakan hidupmu berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi sudah saya jelaskan. Supaya kita berkenan kepada Tuhan, kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus. Bagaimana kita bisa membuat tubuh kita ini persembahan yang hidup dan kudus? Ubah. Cara berpikir kita berubah, cara bicara kita berubah, cara hidup kita berubah, karakter sifat kita berubah menuju ke sesuatu yang baik. Jangan seperti lalat, berubah tapi tetap di situ, tetap di tempat sampah. Berubah tapi tetap di tempat sampah. Tapi kita harus menjadi kupu-kupu, berubah dalam segala hal. Bentuk yang menjijikkan berubah menjadi bentuk yang sangat indah, menyenangkan. Ulat yang hanya bergerak pelan-pelan, kluget, berubah bisa aktif. Kemarin Anda malas melayani Tuhan, kemarin Anda diam dengan hidup Anda, ya. Sekarang aktif melayani Tuhan, aktif doa, aktif melakukan kegiatan-kegiatan memuliakan Tuhan. Itu berubah dan Tuhan suka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini renungan firman Tuhan buat kita hari ini, supaya hidup kita menerima janji-janji Tuhan. Dimulai dengan jangan jadi sama dengan dunia, dan berubahlah, bermetamorfosa. Jangan bermetamorfosa gaya gaya lalat, tapi bermetamorfosa gaya kupu-kupu. Bermetamorfosa dengan berubah secara total. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Janji Tuhan ajaib. Haleluya. Ku percaya.
harus berubah. Kita mengubah hidup kita dan mematikan semua hal yang dunia. Berserah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan punya cara yang terbaik. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Kami menyadari diri kami, Tuhan Yesus. Kami melihat ke dalam diri kami, Tuhan. Banyak hal yang masih harus dirubah. Masih banyak hal yang harus dirubah di dalam diri kami, Tuhan. Sifat-sifat kami yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kesombongan kami, Tuhan, kami mau rubah. Kekeras kepalaan kami, Tuhan, ketegar tengkuan kami mau rubah, Tuhan Yesus. Kami mau berkenan kepadamu, Tuhan Yesus. Sifat kami yang suka tidak peduli dengan orang lain, kami mau berubah, Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Hati yang suka mendendam, menyimpan kesalahan orang lain, kami mau rubah. Kami mau buang. Kami mau menjadi kupu-kupu, bukan ulat. Kami mau menjadi bentuk yang indah di hadapan Tuhan, bukan bentuk yang menjijikkan. Rubah kami, Bapa. Rubah kami, Roh Kudus. Beri kami kemampuan, Roh Kudus, supaya kami mampu mematikan kedagingan kami, mematikan hal-hal yang duniawi di dalam diri kami, menyerahkan daging ini menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami sudah dengar firman-Mu, Bapa. Haleluya. Kami tidak akan mampu melakukannya tanpa kekuatan dari Tuhan. Kami masih hidup di dunia, Tuhan. Pengaruh dunia sering menjadi sesuatu yang sangat kuat bagi diri kami. Tetapi kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan. Bentuk kami, Yesus. Kuatkan kami, Roh Kudus. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami, dan jadikan kami berkenan kepada-Mu. Ampuni semua dosa kami, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan hanya sampai di sini kemampuan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Masih jauh dari yang Tuhan inginkan, tetapi Roh Kudus lengkapi supaya menjadi sempurna,
dan firman yang sempurna ini membentuk kami menjadi manusia yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Puji dan syukur kami naikkan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Selamat ulang tahun untuk Bu Chandra. Berkat Tuhan terus melimpah bersama dengan keluarga, menjadi pribadi yang menyenangkan baik hati Tuhan juga hati semua orang yang ada di sekitar, dan bisa menjadi berkat buat semua orang ya, terutama keluarga, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pengumuman gereja Sabtu ada pemuda remaja sore ya, jam 7 malam. Siapa itu ya? Chris, firman Tuhan, Tante Nina, sharing. Mas Tio sama Mbak Leta ya. Dan minggu ibadah kembali di tempat ini. Pelayan pujian dilayani oleh Ibu Dina, singernya nanti Dias dan juga Grace ya. Dan doakan terus sekolah minggu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doakan karena sekolah minggu terus masih berjalan dengan melalui masih WhatsApp, melalui WA, video call ya. Dan kami butuh dukungan doa dari Bapak Ibu supaya berkembang, nanti bisa berkembang menjadi lebih luas, mungkin tidak lagi menggunakan WA, mungkin bisa menjadi Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya, bisa berkembang menjadi semakin banyak ya, karena Tuhan memberkati kita. Ini yang menjadi harapan saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati sama firman Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Nanti yang menjalankan persembahan Gracia sama Theo.
persembahannya nanti Rahel, doa syafaat nanti Kak Dina. Oke, terus siapa? Om Daniel. Nanti ditutup oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bukan kepada kalian Tuhan, kami sudah bersyukur sudah bersamamu. Tadi kamu memberikan sebagai persembahan Tuhan, berkati persembahan ini agar berguna bagi gereja kami Tuhan. Berkati tangan yang memberi maupun yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami di pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Engkau sudah memberi kasih setia. Terima Tuhan yang hadir pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih di pagi hari ini juga kami sudah diberkati melalui firman-Mu ini. Firman-Mu ini membuat kami agar kami berbahagia dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih saatnya untuk kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami yang ada di Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk memberkati pemerintahan yang ada di Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga serahkan setiap persoalan yang ada di Indonesia ini, penyakit yang masih melanda kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya berdoa dan tetap berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih setiap umat-umat Tuhan yang kena positif juga Tuhan. Kekuatan berikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga serahkan pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami tetap bersyukur bahwa sekalipun melalui online, tapi kami percaya kami tetap mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati setiap para hamba Tuhan yang melayani, berkati berikan kekuatan kemampuan kepada mereka ya Tuhan. Apa yang mereka lakukan juga sesuai dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa buat gereja kami di Bidian ini. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang ada ini juga kami percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan umat-umat Tuhan yang tidak hadir juga Tuhan berkati mereka. Tuhan tetap tambah-tambah kekuatan kepada mereka, iman kepercayaan tetap kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga serahkan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami yang mereka masih berdiri sampai hari ini Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kedua anaknya juga memberkati. Semua dan Grace juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga serahkan anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Tuhan juga memberkati mereka. Sekalipun mereka tidak melakukan ibadah juga memberkati anak-anak remaja ini juga Tuhan. Tambah-tambahkan setiap kepada mereka Tuhan agar mereka terus mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar
setiamu di sepanjang hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Ini janji Tuhan yang kami pegang dan kami terus imani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang diberkati ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami dan sebentar kami akan kembali berpisah satu dengan yang lain, kembali ke kediaman kami masing-masing, kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Namun sebelum kami berpisah Tuhan, izinkan hamba memintakan berkat daripadamu Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan, baik yang di sini, baik yang di rumah. Berkat perlindungan, berkat keselamatan, berkat anugerah yang terbaik Tuhan berikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha bisnis mereka, berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak keturunan mereka, berkati kami semua dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, supaya kami terus berkarya memuliakan Tuhan. Selama nafas kami masih melekat di badan, selama Tuhan masih percayakan banyak hal kepada kami mau bekerja untuk Tuhan, kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kami mau mempersembahkan tubuh kami ini menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan, kesombongan kami, kekeras hatian kami Tuhan, semuanya Tuhan ubahkan, lembutkan kami, jadikan kami seperti Kristus, supaya kami dapat bersinar dan bersaksi kepada dunia tentang kasih Kristus, supaya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa secara khusus untuk Bu Chandra yang tepat hari ini berulang tahun, menambahi usianya. Tuhan memberkati dengan panjang umur, memberkati dengan sehat, bahagia, memberkati dengan hidup yang berkecukupan di dalam Tuhan, supaya hidupnya makin melekat dengan Tuhan. Pakai ibu ini untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, menjadi berkat buat suami dan anaknya, membuat mereka menjadi takut akan Tuhan, lebih setia dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, demikian tangan-tangan yang sudah berkorban, baik yang memberikan persembahan maupun yang mempersembahkan persepuluhannya kepada Tuhan. Tuhan berkati lipat kali ganda, Tuhan kembalikan, Tuhan sediakan yang terbaik, sehingga mereka tidak berkekurangan, malah berkelimpahan dalam segala sesuatu dan menjadi berkat bagi sesama. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Berdoa secara khusus untuk Bu Joko, Tuhan pulihkan Bu Joko, Tuhan sembuhkan Bu Joko, Tuhan jamah tulang kakinya supaya pulih seperti semula, sehingga bisa bekerja, beraktivitas, melayani Tuhan kembali. Jamah juga Ibu Elizabeth yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan semua anak-anak-Mu yang lain yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan pulang Tuhan. Tolong sertai kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah dengan selamat, damai sejahtera Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga kami bisa terus bersuka cita, berbahagia, bahkan menyampaikan rasa syukur kami ini pada setiap orang yang bertemu dengan kami, sehingga mereka pun memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dekat, yang jauh, yang berjalan kaki, yang berkendaraan, tutup bungkus dalam cinta dan kasih, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, dan berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah di dalam perlindungan, berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih, keselamatan dari Allah Putra, perlindungan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat pulang
Tuhan Yesus memberkati.